Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Ibadallah, pertama marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, dengan menjalankan perintahnya sesuai dengan petunjuknya, dengan berharap pahala darinya, meninggalkan larangannya sesuai dengan petunjuknya, serta takut akan adabnya. Ibadallah, tidak lama lagi kita akan masuki bulan Ramadan, tamu agung, bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berbagai macam keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Di antaranya bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tepatnya pada malam Al-Qadar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Ibadallah, kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur selama 23 tahun. Akan tapi ayat ini Allah menerangkan bahwa dia diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya di Lailatul Qadar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Al-Quran yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah sebuah tempat di langit dunia. Langit dunia adalah langit yang berhiaskan bintang-bintang. Sebagaimana firman-Nya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Kalau kita lihat dan kita teropong di sana, ada banyak sekali bintang-bintang. Bahkan ketika di zoom, itu adalah sebuah galaksi yang besar dan sebagainya. Itu baru langit dunia. Betapa luasnya ciptaan Allah, betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar. Ibadallah, di langit dunia itulah ada sebuah tempat bernama Baitul Izzah. Disitulah Al-Quran diturunkan secara langsung dari Lauhul Mahfuz. Barulah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur selama 23 tahun dan secara acak. Oleh sebab itu, wahyu pertama yang turun Al-Alaq 1 sampai 5 tidak menjadi bagian depan dari Al-Quran. Al-Ma'idah ayat yang ketiga sebagai wahyu yang terakhir tidak menjadi yang terakhir dari Al-Quran. Akan tapi sunahnya tetap tepat Al-Fatihah di depan dan diakhiri dengan An-Nas, karena itulah susunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz yang diturunkan ke Baitul Izzah. Ibadallah, lalu di bulan Ramadan, para pendahulu kita yang saleh, salafun saleh, mereka memperbanyak bacaan Al-Quran baik di dalam ataupun di luar salat. Mereka memiliki target-target untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran. Jika seorang ingin menyelesaikannya dalam sebulan penuh, maka minimal 1 juz seharinya. Kalau ingin 2 kali, berarti minimal 2 juz sehari dan seterusnya. Atau disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, paling tidak lebih banyak
membaca Al-Quran di bulan Ramadan dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Ibadallah. Lalu di antara keutamaan bulan Ramadan sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dan riwayat yang lain, setan-setan yang dimaksud adalah dari bangsa jin, karena setan itu minal jinnati wan nas, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Namun yang dibelenggu di sini ibadallah adalah dari bangsa jin, sehingga dorongan untuk berbuat kebaikan itu meningkat di bulan Ramadan ibadallah. Dan dorongan untuk berbuat keburukan itu menurun, bukan berarti nggak ada. Kedurhakaan, kemaksiatan masih ada, akan tapi berkurang dibandingkan di luar bulan Ramadan. Oleh sebab itu ibadallah sangat baik buat kita untuk menata diri, memperbaiki diri, dan mengontrol hawa nafsu. Setiap kita ibadallah ada setannya yang disebut dengan qarin dari bangsa jin yang selalu membisikkan kepada keburukan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada jin qarinnya. Akan tapi beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala membantuku untuk mengalahkannya, sehingga dengan izin Allah akhirnya jin tersebut masuk Islam dan tidak membisikkan kepadaku melainkan kebaikan. Ibadallah, setan-setan dibelenggu. Bagus sekali untuk melakukan kontemplasi, muhasabah. Kalau ada dorongan keburukan, itu adalah hawa nafsu kita ibadallah. Di bulan Ramadan kita sangat berupaya untuk bisa menata hawa nafsu, bukan dikebiri akan tapi dikendalikan. Syahwat misalnya, syahwat dikendalikan, disalurkan kepada yang halal melalui jalur pernikahan misalnya. Ingin makan, maka dikendalikan, mencari nafkah dengan yang halal, membelanjakannya kepada yang halal. Jadi nafsu itu dikendalikan, bukan dikebiri. Ibadallah, maka bulan Ramadan bulan yang baik bagi kita untuk menata diri kita. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala kasih semuanya, kepada semuanya. Akan tapi tinggal kembali kepada masing-masing individu apakah mau memanfaatkannya atau tidak. Kalau seorang memanfaatkannya maka dia mendapatkan kebaikan. Cara pemanfaatannya adalah dengan beramal saleh. Karena Lailatul Qadar adalah pelipat gandaan amalan, malam pelipat gandaan amalan. Apabila seorang beramal kebajikan bertepatan dengan malam itu, mulai maghrib sampai subuh, sedekah misalnya, maka sedekahnya itu lebih baik daripada dia sedekah selama 1000 bulan. Kalau dia salat, membaca Al-Quran, maka itu akan lebih baik daripada bacaannya dan salatnya selama 1000 bulan. Jadi itu kesempatan yang Allah berikan, siapapun dapat, asal dimanfaatkan dengan cara beramal saleh. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan itu kepada kita, iltamisuha fil ashril awakhir fil witri min Ramadan. Carilah dia di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan itu kepada umatnya dan beliau pun mempraktekannya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuki 10 hari terakhir, beliau eratkan ikat pinggang, beliau bangunkan, beliau hidupkan malam dengan ibadah, dan beliau bangunkan keluarganya untuk beribadah, begadang untuk beribadah.
Karena itulah cara memanfaatkan Lailatul Qadar. Dan juga kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih giat dalam beribadah di 10 hari terakhir melebihi hari-hari yang lainnya. Dan beliau juga melakukan i'tikaf, berdiam diri di masjid. I'tikaf bersifat anjuran, bukan perintah yang bersifat harus, tapi anjuran, perintah yang bersifat anjuran. Disunnahkan. Karena i'tikaf dalam rangka optimalisasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang tidak i'tikaf bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa, tetap bisa. Malam Al-Qadar mulai maghrib sampai subuh. Jadi ketika seorang berbuat kebaikan dari sejak maghrib sampai terus misalnya jam 9, jam 10 ibadallah, lalu dia istirahat, tetap kebaikan-kebaikannya tercatat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak iktikaf biasanya istirahat, tidur. Bangun-bangun menjelang subuh. Sayang waktunya. Ibadallah. Jadi ini yang membuat kita semangat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan agar kita bisa melipat gandakan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "A'maru ummati ma bain 60 wa 70." Umumnya usia umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Umumnya. Lebih daripada 70 tahun itu sedikit sekali persentasenya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun beliau hidup di bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Lailatul Qadar buat kita, ibadallah. Kalau kita dapatkan itu, kita manfaatkan dengan baik, maka itu lebih baik daripada kita beramal selama 1000 bulan atau 83 tahun. Seandainya 10 kali kita dapatkan setiap tahunnya. 10 kali. Tahun pertama, kedua sampai 10. 10 hari terakhir kita genjot untuk ibadah, kita gas untuk ibadah. Maka ibadah kita akan lebih baik daripada ibadah selama 830 tahun. Kalau 20 kali kita bisa menyusul umat-umat terdahulu, walaupun secara usia sebagaimana kata Nabi SAW hanya 60 sampai 70 tahun. Itulah sebabnya Nabi SAW sangat menganjurkan kepada kita umatnya, dan beliau sendiri mempraktekannya, sangat bersemangat memanfaatkan musim-musim kebaikan dalam rangka meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di antara keutamaan bulan Ramadan sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadana taqdi atau ta'dilu hajjatan ma'i." Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya itu setara dengan berhaji bersamaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji sekali saja, ibadallah. Hajjatul Wada', haji perpisahan, dan itu sudah terjadi dan menjadi fakta sejarah. Orang-orang yang ikut di dalamnya juga telah tercatat sebagai fakta sejarah, dan kita tidak termasuk dari mereka. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu bisa setara haji bersamaku, kata beliau SAW. Luar biasa ini keutamaannya. Oleh sebab itu, ibadallah, mari kita selalu semangat untuk menyambut kedatangan tamu agung, kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, dan Allah mudahkan kita untuk melipat gandakan amal ibadah di bulan tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, di dalam bulan Ramadan ada ibadah khusus yang tidak ada di hari-hari yang lain, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, wajib baginya untuk berpuasa. Dan puasa Ramadan menjadi salah satu dari rukun Islam. Maka barang siapa yang mengaku muslim akan tapi dia tidak mengatakan wajibnya puasa Ramadan, maka dia murtad, keluar dari Islam dengan pernyataannya tersebut. Akan tapi jika dia muslim, dia tahu kewajiban puasa Ramadan, akan tapi dia tidak puasa dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Ingat, tanpa alasan yang dibenarkan. Kan di sana ada golongan-golongan tertentu yang dibolehkan dengan sengaja untuk tidak berpuasa dengan alasan yang dibenarkan. Seperti orang yang sakit, di mana sakitnya itu, ya, kalau dia puasa bisa menghambat kesembuhannya. Atau musafir, atau wanita yang haid dan nifas, atau pria wanita yang sudah tua dan renta, atau wanita hamil dan menyusui. Itu golongan-golongan yang mendapatkan kemudahan untuk tidak berpuasa dengan sengaja, kan, tapi dengan alasan yang dibenarkan, dengan konsekuensinya masing-masing. Tapi ini nggak ada alasan yang dibenarkan, dia sengaja nggak puasa, maka dia terancam, ibadallah, dengan ancaman yang keras, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya, dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Nabi SAW bermimpi didatangi oleh dua orang, yaitu malaikat dalam wujud manusia, kemudian membawa beliau pergi naik ke sebuah gunung yang terjal. Singkat cerita, terdengar suara-suara yang mengerikan. Beliau bertanya, "Mahadil aswat?" Suara-suara apa itu? Malaikat menjawab, "Hada awa'u ahlin nar." Itu adalah teriakan-teriakan penduduk neraka yang disiksa. Tsumman tuliqa bi, kemudian aku dibawa pergi. Fa idza ana biqaum mu'allaqina bi araqibihim musyaqqaqatun asdaquhum. Sampailah aku di satu tempat di mana orang-orang di situ digantung kakinya. Mulut-mulut mereka dirobek sampai ke belakang. Dari robekan itu mengalirlah darah. Maka Nabi bertanya, "Man haula?" Siapa mereka? Malaikat itu mengatakan, "Alladzina yuftirun qabla tahillati shaumihim." Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya, alias tidak puasa dengan sengaja, tanpa alasan yang dibenarkan. Seperti itu hukumannya, ibadallah. Dan Nabi SAW memberikan motivasi kepada umatnya agar menjalani puasa itu dengan gembira, dengan senang, bukan sebagai derita. Ibadallah, ibadah yang dilakukan, ibadah yang diamalkan itu bisa menjadi nikmat, nikmat yang luar biasa. Nabi Muhammad itu senang sekali, terhibur sekali dengan salat. Beliau mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan kebahagiaan bagiku di dalam salat. Jadi beliau sangat terhibur dengan salat. Kalau kita cari hiburan, cari tempat yang indah, tujuannya agar kita senang. Nabi SAW dengan salat terhibur. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Seorang berbagi, berderma bersama, dia sangat senang melihat saudara-saudara yang terbantu. Lezat rasanya. Ada orang yang sampai levelnya begitu, ibadallah. Demikian pula puasa sebagai ibadah.
bisa seorang merasakan lezatnya puasa tersebut, itulah manisnya iman. Dia tidak merasa menderita sama sekali. Sama sekali, justru dia merasakan senang, dia merasakan bahagia. Di antara motivasi Nabi SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kata beliau SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dia tahu perintah Allah dan dia kerjakan karena Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Dan dia juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas puasanya. Ihtisab, itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memotivasi kita bahwa apa yang kita lakukan ibadah Allah itu besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau juga mengatakan, innalillahi fi kulli yawm wa lailah utaqa'a minan nar fi syahr Ramadan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan setiap hari dan setiap malam. Asalnya mereka ini masuk ke dalam neraka, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu di bulan Ramadan. Sepanjang bulan. Ibadah Allah, keutamaan yang besar. Mereka yang beraktivitas, beramal saleh di bulan Ramadan tersebut dan berharap agar dia termasuk bagian dari yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan mendapatkannya. Karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak diberitahukan kepada kita, namun berharap itulah yang kita lakukan. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fastajabu. Setiap muslim yang berdoa di bulan Ramadan saat dia puasa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ibadah Allah. Keutamaan puasa di bulan Ramadan. Banyak sekali keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sebagaimana diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, mari kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan, ya, dengan penuh kegembiraan, dan kita laksanakan amal ibadah di bulan Ramadan, ibadah Allah, dengan penuh semangat yang luar biasa. Jangan sampai ada anggapan bahwa bulan Ramadan itu bulan malas, bulannya rebahan, dari pagi sampai sore banyaknya tidur. Tidak demikian. Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar, kemenangan gemilang itu di bulan Ramadan. Proklamasi 17 Agustus 45 pun di bulan Ramadan. Para pendiri bangsa yang memproklamirkan kemerdekaan mereka sedang puasa. Para pemuda yang mendukung para tokoh-tokoh tersebut untuk proklamasi kemerdekaan pun sedang puasa. Ibadah Allah. Mereka tidak mengatakan entar aja sekarang puasa. Tidak. Ini menunjukkan bahwa bukan berarti bulan Ramadan bulan di mana produktivitas menurun. Tidak sama sekali ibadah Allah. Semangat untuk meraih kebaikan yang ada di dalamnya. Baik itu kebaikan akhirat, dan itu yang kita harapkan, dan juga kebaikan di dunia. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga Allah mempertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan dan memudahkan kita untuk meningkatkan amal ibadah di bulan tersebut dan menerima amalan kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.